Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Salsabila. Saya dari TE24I. Saya ingin menjelaskan laporan saya dalam bentuk video sesuai instruksi Bapak. Jadi saya akan menjelaskan beberapa inti poin yang memang saya paparkan dalam laporan saya, yang dimana saya membahas tentang sistem demokrasi di Vietnam. Sebelum itu saya akan menjelaskan, yaitu negara Vietnam adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dengan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan perkembangan politik yang unik. Nah, bagaimana sebenarnya demokrasi di negara Vietnam itu berjalan? Saya akan paparkan juga. Di negara Vietnam itu memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1945 di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh setelah Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975. Negara ini bersatu di bawah pemerintahan komunis. Nah, sejak saat itu Vietnam menerapkan sistem politik satu partai, yang berarti di dalam negara itu hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu Partai Komunis Vietnam atau PKV. Meskipun demikian, sejak diterapkannya kebijakan Doi Moi pada tahun 1986, Vietnam mengalami perubahan besar dalam perekonomian dan birokrasinya. Akan tetapi tetap mempertahankan sistem politik yang sentralistik. Nah, pemerintahan Vietnam juga terdiri dari 3 lembaga utama. Yang pertama ada Majelis Nasional yang memiliki 500 anggota dan berfungsi sebagai badan legislatif tertinggi di negara tersebut. Yang kedua itu Presiden, yang merupakan kepala negara dengan peran seremonial saja. Yang ketiga ada Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan. Meski ada pemilihan umum di sana, sepertinya hanya formalitas belaka, karena semua calon harus mendapatkan persetujuan dari PKV melalui Fond Tanah Air Vietnam. Artinya tidak ada oposisi politik yang nyata dalam sistem pemerintahan di Vietnam tersebut. Nah, bagaimana sih dengan partisipasi politik warga di negara Vietnam? Nah, masyarakat memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan politik mereka karena sistem satu partai yang tadi saya paparkan. Dari media, kebebasan berbicara dan organisasi masyarakat sipil itu dikontrol sangat ketat oleh pemerintahan. Meski demikian, pemerintah sedang mengupayakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan administrasi negaranya. Nah, Vietnam sendiri sering mendapatkan kritik dari komunitas internasional terkait yang menyangkut hak asasi manusia, terutama mengenai kebebasan pers dan hak politik. Nah, beberapa aktivis dan jurnalis independen yang mengalami tekanan dari pemerintah karena dianggap mengancam stabilitas politik. Nah, oleh karena itu, di sini juga saya paparkan ada beberapa tantangan utama dalam demokrasi di Vietnam. Yang pertama ada itu dominasi partai tunggal yang sangat membatasi kebebasan dalam berpolitik tadi. Yang kedua ada pembatasan kebebasan sipil, termasuk kontrol terhadap media dan lain sebagainya. Yang ketiga itu yang sangat krusial, yaitu ada korupsi. Nah, meskipun ada upaya pemberantasan seperti kampanye Blazing Furnace, akan tetapi pemberantasan tersebut tidak efektif dan masih sangat minim. Nah, oleh karena itu, secara umum Vietnam memiliki sistem pemerintahan yang stabil, tetapi masih sangat jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, menurut saya Vietnam bisa mempertimbangkan beberapa langkah. Nah, saya akan menjabarkan beberapa langkah. Saya ambil hanya 3 langkah. Yang pertama, memberikan ruang bagi partai politik lain. Yang kedua, melonggarkan kontrol terhadap media dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga itu memperkuat upaya pemberantasan korupsi agar pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Nah,
Oleh karena itu, eh, itulah beberapa paparan yang saya cantumkan dalam laporan saya. Itulah gambaran lah mengenai sedikit demokrasi di Vietnam. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi saya dan kita semua. Jangan lupa terus cari, kembangkan. Saya hanya dasarnya mungkin teman-teman boleh sampai dalam dan sampai paham betul bagaimana birokrasi, bagaimana sistematis dalam demokrasi di Vietnam tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.